Selaraskanlah hati dan pikiranmu untuk mencapai apa yang kau tuju dan mendapatkan arti sebuah kebenaran yang hakiki. Sesungguhnya umat manusia dapat menyelaraskan hati dan pikirannya karena dilandasi manusia tersebut mampu menjaga kebersihan hati dan pikirannya. Bagi pemahaman masyarakat Jawa, manunggaling kawula Gusti merupakan salah satu keilmuan yang cukup dikenal di tanah Jawa. Dan sampai detik ini masih banyak kontroversi atau perbedaan cara dalam memahami tentang makna dan isi ajaran yang terdapat pada kitab Manunggaling Kawula Gusti. Serta siapakah sebenarnya yang menulis kitab tersebut? Istilah Manunggaling Kawula Gusti juga merupakan salah satu istilah dalam bahasa Jawa yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan, dari kebudayaan hingga aspek kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa. Banyak orang menulis dan membuat buku dengan mengumpulkan bukti-bukti ajaran tentang apa dan bagaimana kitab Manunggaling Kawula Gusti dari berbagai sumber. Kebanyakan orang Jawa dan mungkin Nusantara masih bertanya-tanya, apakah kitab Manunggaling Kawula Gusti masih ada bukti otentiknya? Kalaupun masih ada, di manakah keberadaan kitab tersebut sekarang berada? Dan yang paling membuat seluruh orang di bumi pertiwi Nusantara penasaran adalah mengapa kitab tersebut tidak boleh dipelajari oleh semua kalangan masyarakat atau kebanyakan orang. Apakah karena menurut kebanyakan orang isi ajaran Manunggaling Kawula Gusti tersebut mengandung pemahaman yang menyesatkan? Mungkinkah seorang yang berasal dari negeri Persia mampu untuk membuat dan menulis kitab Manunggaling Kawula Gusti? Apalagi dengan menggunakan bahasa Kromo Anggrek dan bahasa Java Sansekerta, serta dengan huruf yang diciptakan oleh Aji Saka. Pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya yang menulis kitab Manunggaling Kawula Gusti? Syekh Siti Jenarkah atau Kalijakakah? Dekudi mencoba memberi warna baru dalam menelusuri kekayaan sejarah kisah masa lampau di tanah Jawa yang masih menyisakan misteri untuk diungkap dan diteliti. Berawal ketika Raden Said atau Kalijaga bermimpi bertemu dengan seorang pandita yang bernama Pandita Sansekerta. Di dalam mimpinya, Pandita Sansekerta memberikan selembar kertas yang terdapat sebuah gambar wayang yang menyerupai manusia memakai mahkota dengan mengenakan pakaian seorang raja dan memiliki 10 tangan. 8 tangan memegang kitab dan 2 tangan menengadah ke atas di depan dada. Yang di atas kedua tangannya terdapat janin dan sebuah kitab yang masih di dalam alam kandungan atau rahim. Di bawah gambar wayang juga terdapat tulisan yang menggunakan huruf dan bahasa Java Sansekerta yang berbunyi, Aki Ageng Rumekso Sabto Buwono Triyakti Sanggar Jalanandra Hangayu Bagyo Cakra Buana.
Setelah mendapatkan petunjuk lewat mimpi, Kalijaga kemudian menyusun sebuah kitab yang diberi judul Manunggaling Kawula Gusti. Sebagai alat tulis, Kalijaga menggunakan medianya antara lain tinta yang terbuat dari getah pohon lamtoro yang dicampur dengan minyak kelapa dan juga air buah siwalan dengan cara direbus sampai semalam suntuk. Sebagai pengganti kertas, Kalijaga menggunakan kulit pohon candan. Di zaman Kalijaga, pohon tersebut berada di Bukit Cendana di bawah lereng kaki gunung Pepuji Rogo Jembangan yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Slamet. Dan sebagai penggantinya pena, Kalijaga menggunakan tanaman yang bernama jerami singget. Bentuk tanaman tersebut batangnya menyerupai batang padi dan ujungnya memiliki serabut seperti rambut. Tanaman tersebut sudah ada pada zamannya Adipati Cakrabirawa yang memang dibudidayakan sebagai media alat tulis. Pada sampul kitab Manunggaling Kawula Gusti terdapat sebuah gambar atau simbol matahari dan bumi yang jaraknya begitu dekat. Kalijaga menggambar sebuah simbol matahari dan bumi yang jaraknya begitu dekat sesungguhnya memiliki arti atau makna, yaitu bahwa utusan yang nantinya membawa ajaran yang datanya secara langsung dari Sang Pencipta tanpa perantara akan diturunkan setelah zamannya Kalijaga. Penegasan waktu setelah zaman Kalijaga dengan melihat simbol atau gambar matahari dan bumi yang jaraknya begitu dekat, kemungkinan waktu turunnya utusan yang membawa ajaran tersebut tidaklah mungkin lama. Di bawah simbol tersebut terdapat sebuah tulisan yang menggunakan huruf atau aksara yang diciptakan oleh Aji Saka. Bila dibaca berbunyi Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti memiliki arti atau makna menyatunya seorang manusia utusan dengan Sang Pencipta menjadi satu di tempat yang satu. Penegasannya adalah sesungguhnya dari sekian jumlah umat manusia diciptakan dan dari awal alam semesta raya diciptakan dan sampai sepanjang zaman adanya dunia, hanya ada satu-satunya manusia di dunia yang sudah dikehendaki oleh Sang Pencipta menyatu di tempat yang satu dengan Sang Pencipta. Pada lembar pertama di kitab Manunggaling Kawula Gusti terdapat sebuah gambar wayang yang di bawah wayang tersebut terdapat sebuah tulisan, yaitu Wisnu Aji Saka. Wayang Wisnu Aji Saka di sini memiliki pemahaman adalah Sang Awatara atau utusan agung yang ditunjuk secara langsung oleh Sang Pencipta yang Maha Agung. Sedangkan nama Wisnu Aji Saka itu sendiri memiliki arti atau makna, yaitu Wisnu memiliki arti atau makna seorang manusia yang dikehendaki manunggal dengan Sang Pencipta. Aji memiliki arti atau makna kalimat agung, kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh Sang Pencipta dan dirinya utusan. Karena kalimat agung tersebut kalimat yang digunakan sebagai penyatuan Sang Pencipta dan dirinya utusan menjadi satu
di tempat yang satu. Penegasannya adalah hanya ada satu-satunya manusia di dunia yang sudah dikehendaki oleh Sang Yang Agung dari dulu sebelum alam semesta raya diciptakan dan sepanjang zaman adanya dunia. Saka memiliki arti atau makna pilar atau penopang, bisa juga disebut penyeimbang. Penegasannya yaitu seorang manusia yang dikehendaki oleh Sang Pencipta menjadi penyeimbang tiga alam. Memahami arti secara fisik atau bentuk dari gambar wayang Wisnu Aji Saka di dalam kitab Manunggaling Kawula Gusti, salah satunya mahkota yang dipakai oleh wayang Wisnu Aji Saka diberi nama mahkota Tudung Wuyung Jati. Tudung memiliki arti pelindung atau menjaga. Wuyung memiliki arti menguasai. Jati memiliki arti hidup atau kekal atau abadi. Kesimpulan makna dari Tudung Wuyung Jati adalah Sang Awatara atau utusan yang melindungi atau menjaga keseimbangan tiga alam dan menguasai ilmu pengetahuan keseimbangan tiga alam yang bersifat hidup atau kekal atau abadi. Penegasan abadi di sini adalah tidak ada batasan usia jika dipahami secara usia, dan tidak ada batasan masa jabatan jika dipahami secara jabatan. Keterangannya adalah tidak ada satupun manusia yang akan dan mampu menggantikan posisi atau kedudukannya Sang Awatara atau utusan. Kemudian di atas bahu kanan wayang Wisnu Aji Saka terdapat sebuah simbol keagungan Sang Pencipta, yaitu matahari, yang memiliki arti atau makna yaitu Sang Pencerah. Sedangkan di atas bahu kiri terdapat simbol keagungan Sang Pencipta, yaitu bulan, yang memiliki arti atau makna Sang Pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Kesimpulan simbol matahari dan bulan yang terdapat di atas bahu gambar wayang Wisnu Aji Saka adalah Sang Pencerah yang membawa ajaran kebenaran sejati atau hakiki untuk mencerahkan akal dan pikir serta membawa kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia di dunia, yang dimana ajaran tersebut akan selalu digunakan menjadi petunjuk dan pedoman oleh seluruh umat manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dan ajaran tersebut akan selalu ada tanpa dibatasi oleh waktu, siang ataupun malam, yang artinya ajaran tersebut akan tetap selalu ada dan berlaku sepanjang zaman adanya dunia. Tangan yang berjumlah 10 yang terdapat pada gambar wayang Wisnu Aji Saka, yang masing-masing tangan memegang sebuah kitab disebut Dasa Warsana, yang memiliki arti atau makna 10 ajaran yang menjadi pilarnya dunia. Penegasan pilar dunia di sini adalah bahwasanya dari awal alam semesta raya diciptakan dan sepanjang zaman adanya dunia, Sang Pencipta hanya menurunkan 10 kitab yang akan menjadi pilarnya dunia.